Oke, sebelumnya apakah sudah bisa melihat layar saya mengenai persamaan eksponensial? Sudah? Oke, sudah ya. Di sini, oke, di sini nanti kita akan mempelajari 7 bentuk. Sebenarnya di buku BKS kalian udah ada. Ini kalian udah dapat buku BKS belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini kita nanti akan mempelajari sekitar 7 bentuk. Jadi bentuk yang pertama ini kalau persamaan eksponensial, kemarin yang namanya persamaan eksponensial dia kan adalah persamaan pangkat ya. Jadi persamaan yang ada pangkatnya gini. Bentuk yang pertama adalah jika A dipangkatkan dengan fx sama dengan 1. Di sini syaratnya seperti biasa, A-nya ini harus positif lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, ini saya hapus dulu. Ini A-nya tidak sama dengan 1. Itu merupakan syarat dari eksponensial ya, syarat dari persamaan eksponensial. Jadi A-nya itu positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, di sini kalau ada bentuk A pangkat fx sama dengan 1, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Oke, saya tanya dulu. Kenapa kok kalau bentuknya A pangkat fx sama dengan 1, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0? Ada yang mau menjawab? Oke, yang mau menjawab silakan diaktifkan mikrofonnya. Kenapa kalau bentuknya A pangkat fx sama dengan 1, kok pangkatnya kok sama dengan 0? Kira-kira kenapa? Halo, ada yang mau menjawab? Oke, saya kasih petunjuk deh. Bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya berapa? 1. Oke, oke. Jadi tadi kan fx-nya kan fx-nya kan pangkat ya. Nah, oleh karena itu kalau bilangan dipangkatin berapa sama dengan 1, otomatis pangkatnya harus sama dengan 0. Tadi yang menjawab siapa? Zakwan ya? Bukan, Tadi menjawab. bukan. Siapa namanya? Ishak. Ishak. Iya. Oke, terima kasih Mas Ishak. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu adalah nanti pangkatnya sama dengan 0 karena bilangan kalau dipangkatin 0 dia hasilnya sama dengan 1. Untuk contoh soalnya adalah untuk contoh soalnya ini tentukan Untuk contoh soalnya tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, tadi kalau ada bentuk seperti itu, oke, mikrofonnya silakan dinonaktifkan dulu ya. Bagi yang belum masih aktif mikrofonnya. Jadi untuk 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1, di sini kan bentuknya mirip kayak ini. 3 dipangkatin apa biar hasilnya sama dengan 1. Nah, tadi kan berarti penyelesaiannya adalah pangkatnya ini, pangkatnya yang 2x min 1, dia harus sama dengan 0. Berarti nanti 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi nanti pangkatnya sama dengan 0. Pangkat sama dengan 0. Jadi nanti 2x min 1-nya dipindah jadi 1, berarti x-nya sama dengan 1/2 gitu. Jadi nanti penyelesaiannya itu adalah x sama dengan setengah gitu ya. Dari sini sudah bisa dipahami ya untuk soal yang nomor bentuk yang pertama, karena ini mudah. Jadi kalau ada bentuk sesuatu dipangkatin terus sama dengan 1, berarti pangkatnya harus sama dengan 0. Gitu, karena bilangan kalau dipangkatin 0 sama dengan 1. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk A dipangkatkan dengan fx sama dengan A pangkat sesuatu. Perhatikan bahwa di sini sudah sama-sama A. Bilangannya sudah sama-sama A. Biar nanti bilangannya sama, berarti kan pangkatnya juga harus sama. Karena ini udah sama-sama A, berarti pangkatnya harus sama. Jadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan P.
P. Jadi pangkatnya ini juga harus sama. Contohnya adalah tentukan penyelesaian dari 27 pangkat 3 dikurangi 2X sama dengan 81. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih. Kira-kira nanti untuk 27 diubah jadi berapa pangkat berapa ya kira-kira? 3 pangkat 3. Oke, ini siapa yang menjawab tadi? Tanaya. Tanaya. Oke. Kalau ini Mbak, kalau 81, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Yang jawab siapa ini? Anissa. Anissa. Oke. Jadi untuk bentuk seperti ini harus diubah dulu ke pangkat ya sesuatu pangkat berapa gitu. Harus sama. Nah, 27 itu kan 3 pangkat 3. Kemudian ingat 27-nya kan masih dipangkatin lagi sama 3 dikurangi 2X. Kemudian 81-nya diubah ke 3 pangkat 4 tadi ya. Kemudian kalau ada bentuk yang dikurung seperti ini, nanti pangkatnya kita kaliin. Jadi nanti 3 kali 3 berarti 9. Kemudian 3-nya juga dikaliin sama 2X. 3 kali 2X kan berarti 6X. Nah, sama dengan 3 pangkat 4. Nah, dari sini kan udah kelihatan toh, kalau di sini udah sama-sama 3. Berarti kalau udah sama-sama 3, pangkatnya kan harus sama sekarang. Jadi, pangkatnya yaitu 9 dikurangi 6X, dia harus sama dengan 4. Kemudian kalau seperti ini, berarti min 6X sama dengan 9-nya dipindah ruas, berarti 4 dikurangi 9, berarti min 6X sama dengan negatif 5, X-nya sama dengan negatif 5 dibagi negatif 6, atau sama dengan 5/6. Sudah? Sudah ya, dari sini sudah bisa dipahami ya, karena ini masih mudah menurut saya, bahkan mungkin dulu di SMP kalian udah pernah mempelajari bentuk yang seperti ini. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, nah ini kalau pangkatnya ini sama-sama dalam bentuk kayak fx, gx. Kalau tadi kan cuman satunya fx, satunya biasa, cuman bilangan gitu. Nah kalau ini dia sama-sama fungsi, yaitu fx sama gx, tapi bilangannya basisnya sama-sama a. Kalau basisnya sama-sama a, berarti nanti eksponennya atau pangkatnya harus sama. Oleh karena itu penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, jadi pangkatnya harus sama. Contohnya ini, tentukan solusi dari 4 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan akar 8 pangkat x dikurangi 4. Nah, kalau 4 itu kan sudah familiar ya, pastinya kalau 4 kan cuma 2 pangkat 2. Jadi ini nggak akan saya tanyakan, jadi ini cuma 2 pangkat 2, dipangkatin lagi sama 2x dikurangi 1. Nah, yang ini yang akan saya tanyakan. Kalau bentuk seperti ini ngubahnya gimana ke pangkat? Ada yang tahu? Gimana ngubahnya ini ke pangkat? Ada yang bisa menjawab? Ngubah bentuk akar ke bentuk pangkat itu gimana? Ada yang ingat ngubah bentuk akar ke bentuk pangkat? Sederhanakan. Iya, gimana bentuknya? Jadinya gimana ini? Kalau mau diubah ke pangkat dulu. 2 pangkat 3 X, tanda kurung X min 4. Oke, jadi yang, bentar, kayaknya tadi ada yang masuk ya? Bentar. Oke. Bentar. Nah, oke, boleh dulu diubah ke gini ya tadi. 2 pangkat 3 ya, benar. 2 pangkat 3, terus dalam kurung X dikurangi 4 gini. Terus, Mas, caranya menghilangkan akarnya gimana ini? Cara menghilangkan akarnya gimana? Oke, ayo, masuk lupa cara mengubah bilangan bentuk akar ke dalam pangkat. Ayo, masuk lupa. Oke, kalau lupa ini saya review sedikit di sini. Ini harus ingat ya, soalnya udah SMA ini. Jadi bahaya kalau sampai lupa nanti. Kalau seperti ini, saya punya A, ini B, sini C. Oke, kalau saya punya akar pangkat ini, A pangkat B, nah nanti kalau diubah ke pangkat, dia sama dengan A pangkat
yang ini pangkatnya si A dibagi yang di akar ini. Berarti nanti B dibagi C. Gitu. Contohnya kalau saya punya akar 2, oke, ini malih 2 pangkat berapa nanti? 2 pangkat 1/2. 1/2. Oke, benar. Oke, Mbak. Berarti kalau yang ini gimana bentuknya nanti? Yang di ini 3x-4 nanti gimana bentuknya? 2, terus 2 pangkat 3 dalam kurung X-4 bagi 2. iya, namanya siapa? Alzara. Az-Zahra. Alzara. Al-Zahra, oke. Oke, tadi Masnya tadi siapa yang menjawab 2 pangkat 3 tadi siapa? Hida. Siapa? Hida. Gida. HIDA. Hidayatullah. Hidayatullah. Oke. Sorry, karena saya belum punya absen kalian, belum saya cetak ya. Jadi saya belum begitu ngeh sama nama-nama kalian. Oke. Jadi paham ya? Bentuknya ini pertama 8-nya kita ubah ke 2 pangkat 3 dulu. Kemudian setelah itu di sini kalau di sini nggak ditulis artinya ini 2 anak-anak ya. Kalau ini nggak ditulis artinya 2 kayak ini tadi. Kenapa kok 2 pangkat setengah? Karena 2-nya ini kan pangkat 1. Kemudian di akarnya ini kan kalau nggak ditulis dia kan sama aja kayak 2. Berarti 2 pangkat 1 dibagi 2. Wes. Ini siapa ini yang baru bergabung? Bentar. Oke. Berikutnya di sini saya tulis dulu 2 dalam kurung 2x-1. Nah, di sini kan udah sama-sama 2. Berarti sekarang penyelesaiannya adalah pangkatnya yang harus sama. Berarti pangkatnya 2 kali 2x dikurangi 1 sama dengan 3 dalam kurung x-4. Sorry. 3 dalam kurung x-4 per 2. Kemudian 2-nya ini bisa kalian kalikan ke sana. Berarti kan nanti 2 kali 2 jadinya 4. 4 dalam kurung 2x-1 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi 4. Kemudian bisa kalian kaliin 1 per 1. 4 kali 2x berarti 8x. 4 kali min 1 berarti min 4. Kemudian 3 kali X 3x. 3 kali min 4 berarti min 12. Terus 3x-nya pindah ke sini. Jadinya min 12, min 4 ke sana, jadinya plus 4. Berarti 5x sama dengan negatif 8. Berarti x-nya nanti ketemunya adalah negatif 8 per 5. Oke. Dari sini apakah ada yang ditanyakan atau bisa saya lanjutkan? Oke. Jadi prinsipnya kalau misalkan nanti dia ini basisnya udah sama-sama A, berarti nanti yang harus sama adalah pangkatnya. Gitu ya, even untuk yang persamaan pertama ini, dia kan bentuknya adalah sebenarnya bisa saya ubah ke A pangkat fx sama dengan, kalau 1 itu kan berarti, kalau dijadiin A pangkat kan A pangkat 0, makanya tadi fx-nya sama dengan 0. Jadi prinsipnya untuk bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga ini kan sama. Dia kan sama-sama A semua, jadi pangkatnya yang harus sama gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini dia yang sama adalah pangkatnya sekarang. Yang sama adalah pangkatnya. Sementara A sama B-nya dipersyaratkan di sini berbeda. Nah, oke, di sini A sama B-nya dia nanti berbeda. Jadi A sama B-nya dia berbeda. Nah, kalau A sama B-nya berbeda, otomatis penyelesaiannya gimana? Nah, gitu. Kalau misalkan A sama B-nya sama kan, ya udah, ya kita nggak perlu nyari penyelesaiannya kan. Kalau misalkan A sama B-nya sama, kalau A sama B-nya sama kan nanti bentuknya menjadi A pangkat fx sama dengan A pangkat fx. Ya useless gitu. Ngapain dicari gitu kan. Nah, jadi bentuk yang ini itu nanti untuk A tidak sama dengan B gitu. Penyelesaiannya kenapa kok pangkatnya harus sama dengan 0? Kalau A tidak sama dengan B, kenapa kok pangkatnya harus sama dengan 0? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Kalau A sama B-nya beda, kenapa kok penyelesaiannya harus pangkatnya yang sama dengan 0? Ini pangkatnya sama ya. Jadi meskipun A sama B-nya beda, bentuk yang keempat ini pangkatnya sama. Gitu. Nah, kenapa kok penyelesaiannya pangkatnya harus sama dengan 0? Oke.
Kalau misalkan bingung, saya kasih contoh deh. Misalkan bentuk yang memenuhi seperti ini, misalkan saya punya contoh ya. 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X. Nah, di sini kan berarti A-nya 2, B-nya 3. Kemudian pangkatnya sama-sama X. Nah, kalau gini dia hanya dipenuhi oleh X sama dengan berapa kira-kira? Biar hasilnya sama. 0. 0. Oke, ini siapa namanya? Dio. Dio. Oke, kenapa Mas kok X-nya harus sama dengan 0? Karena nanti hasilnya 1. Oke, benar ya? Gitu. Terima kasih Mas Dio ya. Oke, jadi ini kenapa kok X sama dengan 0? Karena tidak ada nilai pangkat. Maksudnya kalau bilangannya berbeda ya dia pangkatnya harus 0 biar nanti hasilnya sama dengan 1. Contoh, kalau kita jabarkan kalau X-nya 0, 2 pangkat X berarti kan 2 pangkat 0, hasilnya kan 1. 3 pangkat X, X-nya 0, 3 pangkat 0 juga sama dengan 1 gitu. Jadi kalau misalkan A sama B-nya dia berbeda, ya penyelesaiannya hanya pangkatnya itu sama dengan 0. Sudah, gitu aja. Berarti kalau A sama B-nya beda, terus pangkatnya ini sama, berarti pangkatnya yang harus sama dengan 0. Gitu. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 25 pangkat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 4x kuadrat dikurangi 14x ditambah 6. Nah, ini kan kayak bilangannya, basisnya kan berbeda ya, 25 sama 4. Tetapi di sini pangkatnya pun juga kelihatannya berbeda, kelihatannya gitu. Tapi kalian jangan terkecoh dulu, kita bisa mengakali atau mengubah pangkatnya. Kira-kira ada nggak yang punya trik bagaimana cara untuk mengubah biar pangkatnya menjadi sama? Ada yang bisa mengakalinya biar pangkatnya sama? Dibagi 2. Yang mana Mas yang dibagi 2? Yang sebelah, yang 4 Yang sebelah mana yang dipecah jadi 2. Oke. Terus jadinya 16 dipecah jadi pangkat 2x. 16 pangkat 2x. Oke. Saya paham maksudnya. Jadi ini diubah kemana nanti? Sama dengan 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2 ya? 2 dalam kurung 2x kuadrat terus dikurangi 7x ditambah 3. Gini ya maksudnya ya? Oke. Ini tadi dengan Mas siapa? Hida. Siapa? Hida lagi. Oke. Terima kasih Mas Hida. Jadi, benar ya? Jadi di sini nanti diubah ke sini boleh. Jadi kalau sampean ngubahnya ke sini berarti tadi kan bentuk yang seperti ini bisa kita ubah juga ke dalam 4 pangkat 2 dipangkatin sama 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 ya. Sementara yang ruas kirinya tetap. Nah, kemudian 4 pangkat 2 itu kan 16. Nah, berarti 16 pangkat 2x kuadrat min 7x ditambah 3. Yang ini bentuknya 25 pangkat 2x kuadrat min 7x ditambah 3. Nah, bentuk ini kan sudah memenuhi bentuk yang keempat, yaitu basisnya berbeda, karena yang satunya 25, satunya 16, tapi pangkatnya sama. Nah, kalau seperti ini penyelesaiannya adalah, tadi kan kalau bentuknya seperti ini, berarti pangkatnya yang harus sama dengan 0. Jadi pangkatnya harus sama dengan 0, ya udah, pangkatnya berarti kan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 sama dengan 0. Ini kalau memfaktorkan harusnya udah bisa ya. Jadi kalau mau difaktorin nanti bentuknya adalah 2x min 1 kali x min 3. Jadi 2x min 1 dikalikan x min 3 sama dengan 0. Bentar saya cek dulu. Oke, benar. Jadi kalau seperti ini penyelesaiannya adalah 2x min 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Jadinya kalau yang ini
2X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1/2. Yang ini berarti X sama dengan 3. Gitu. Jadi kalau misalkan saya mau nulis dalam himpunan penyelesaian atau HP, tulis dulu dari yang terkecil yaitu setengah, kemudian 3. Sebenarnya kalau mau kalian balik 3,5 juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau di pilihan ganda biasanya dia diurutin dari yang terkecil gitu. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan atau bisa saya lanjutkan? Jadi silakan dipahami dulu ya sambil saya bahas yang sebelumnya tadi untuk review. Jadi untuk sebelumnya tadi itu yang sama adalah basisnya. Gitu, yang sama adalah basisnya. Jadi dia sama-sama A pangkat sesuatu. Nah, kalau dia sama-sama A pangkat sesuatu, otomatis yang harus sama adalah pangkatnya. Gitu, kayak yang nomor 2, A pangkat fx sama dengan A pangkat p sama-sama A. Berarti nanti pangkatnya harus sama, berarti fx sama dengan p. Begitupun dengan yang nomor 3, bentuknya kan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Karena udah sama-sama A, berarti penyelesaiannya adalah pangkatnya harus sama, yaitu fx sama dengan gx. Kemudian untuk persamaan yang bentuk nomor 4, di sini basisnya yaitu beda. Yang satunya A, yang satunya B. Tapi pangkatnya dia sama, yaitu sama-sama fx. Kalau seperti ini berarti satu-satunya penyelesaian adalah pangkatnya harus sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke bentuk yang nomor 5. Oke, di bentuk nomor 5 ini dia nanti agak ribet ya. Karena ini bedanya nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya hampir sama kayak nomor yang pertama. Perhatikan, kalau yang nomor 5 ini kan dia sama-sama HX. Berarti kan bilangannya kan sama sebenarnya. Ya kan? Cuman kalau yang bentuk pertama tadi HX-nya ini dia udah dalam bentuk bilangan anak-anak. Jadi dia udah dalam bentuk kayak misalkan 3 pangkat, 2 pangkat gitu. Tapi kalau untuk bentuk yang nomor 5 ini dia nanti basisnya masih ada X-nya gitu. Jadi basisnya masih ada X-nya gitu. Kemudian pangkatnya ini dia satunya fx, satunya gx. Nah, biar nanti dia sama ada 4 penyelesaian nanti dia di sini. Jadi agak ribet untuk yang nomor 5 ini. Penyelesaian yang pertama adalah karena ini sudah sama-sama HX, sudah sama basisnya, berarti yang harus sama adalah pangkatnya. Jadi pangkatnya harus sama, yaitu fx sama dengan gx. Oke, kemudian yang nomor 2, penyelesaiannya adalah hx sama dengan 1. Jadi basisnya sama dengan 1. Kira-kira kenapa kok kalau basisnya sama dengan 1 bisa menjadi penyelesaian? Ada yang bisa menjawab? Oke. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa kok basisnya harus sama dengan 1? Kira-kira kenapa? Ini poinnya gede nih karena ini termasuk pertanyaan kritis ini. Ayo, kira-kira kenapa kalau HX pangkat fx sama dengan HX pangkat gx selain pangkatnya harus sama, boleh juga kita mengambil HX-nya sama dengan 1. Artinya kita boleh mengambil basisnya sama dengan 1. Kira-kira kenapa? Karena 1 kalau dipangkatin hasilnya tetap 1, Pak. Oke, namanya siapa ini? Dio. Dio lagi. Oke, benar ya Mas Dio. Jadi untuk nomor 2 ini, jadi benar. Jadi kalau misalkan HX-nya 1, sini 1, meskipun pangkatnya dia berbeda, ya tetap sama hasilnya. Misalkan ini 1 pangkat 20, ini 1 pangkat 2020. 1 pangkat 20 kan 1. 1 pangkat 2020 juga sama dengan 1 gitu. Jadi penyelesaiannya selain pangkatnya dia harus sama, boleh juga kalian mengambil HX-nya sama dengan 1. Oke, jadi clear ya untuk 1 sama 2. Kemudian kita beralih ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini HX-nya sekarang basisnya kita ubah ke 0. Nah, tetapi ada syarat tambahan yaitu pangkatnya harus positif. Oke, pangkatnya kedua-duanya harus positif. Jadi kalau yang nomor 2 tadi kan nggak ada syarat tambahan toh. Kalau yang nomor 3, HX-nya boleh sama dengan 0, asalkan pangkatnya dua-duanya harus positif. Kira-kira kenapa kok pangkatnya harus positif kalau HX-nya sama dengan 0? Oke, kira-kira kenapa? Kok pangkatnya harus positif saat HX-nya sama dengan 0? Emang kenapa kalau pangkatnya negatif?
Oke, kira-kira kenapa ini dia ada hubungannya sama sifat perpangkatan. Itu. Jadi kenapa kok kalau HX-nya sama dengan 0 nanti pangkatnya dua-duanya harus positif? Ada yang bisa menjawab? Oke, kira-kira kenapa sih? Oke, saya kasih bantuan. Saya kasih review materi dulu sebentar. Jadi saya kasih review materi sebentar. Jadi, oke, saya mau tanya dulu. Kalau misalkan saya punya bilangan yang dia nanti pangkatnya negatif. Saya punya bilangan yang pangkatnya nanti negatif. Misalkan A pangkat min B. Bagaimana cara mengubah ini ke pangkat positif? Gimana caranya? 1 Dibuat, A pangkat B. dibuat Satu. pecahan. Oke, benar. Ini yang jawab siapa tadi? Kayaknya berdua. Anissa. Sama? Kaila. Kaila. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini benar. Jadi dia diubah ke 1 per A pangkat B. Contohnya nih, misalkan saya punya 2 pangkat min 3. Berarti kan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Oke, nah kaitkan fakta ini dengan yang nomor 3. Dengan nomor 3. Kenapa? Kalau HX-nya sama dengan 0, pangkatnya harus positif. Apa yang akan terjadi saat HX-nya sama dengan 0, tapi pangkatnya negatif? Contohnya, bentuk kan tadi bentuknya kan HX pangkat Fx ini bentuk yang nomor 3 tadi ya. HX pangkat Fx sama dengan HX pangkat Gx. Apa yang terjadi saat saya mengambil HX-nya 0, terus misalkan Fx-nya saya ambil pangkat negatif, misalkan tak ambil pangkat min 3. Apa yang terjadi? Kalau diubah ke pangkat positif, 1 per 0 pangkat pangkat 3. Oke. Hasilnya gimana ini Malian? 1 per 0 pangkat 3? 0 pangkat 3 sama dengan? 1 per 0. 0. Oke. Tak Tadi siapa? Nah, oke. 1 per 0 boleh nggak? 1 per 0 ada nggak? Nggak boleh. Oke. Ini tadi yang menjawab siapa? Yang cewek? Kaila, yang cowok? Dio, oke, terima kasih. Oke, jadi nanti di sini kenapa nggak boleh negatif? Karena kalau dia negatif nanti jadinya 1 per 0 kan? 1 per 0 ini merupakan sesuatu yang haram. Nggak boleh ya. Jadi pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jadi nanti kalian boleh mengambil HX-nya sama dengan 0 asalkan saat kalian menemukan nilai X-nya nanti, kalau kalian masukin ke pangkatnya, hasil dari pangkatnya harus merupakan bilangan positif. Gitu. Oke, kalau pangkatnya 0, tadi kan di sini kan pangkatnya harus positif, kemudian kita tadi menelusuri pangkat yang negatif. Kalau pangkat yang 0, boleh nggak kira-kira? Kan tadi kan pangkatnya kita masih mempertimbangkan yang ini pangkat negatif kan? Pangkat negatif. Kalau pangkatnya 0, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini Mbak Kaila lagi ya. Oke, jadi tidak boleh. Jadi meskipun tadi saya mengatakan semua bilangan kalau dipangkati 0 sama dengan 1, tetapi tidak berlaku untuk 0. Gitu. Karena kalau 0 pangkat 0 ini nanti dia juga haram, dia tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada untuk 0 pangkat 0. Jadi syaratnya memang hanya kalau HX-nya sama dengan 0, jadi pangkatnya harus positif. Udah, gitu aja. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang keempat, selain tadi HX-nya saya boleh mengambil 1, saya juga boleh mengambil HX yang sama dengan negatif 1. Saya juga boleh mengambil HX yang sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx sama Gx-nya genap, atau Fx sama Gx-nya kedua-duanya ganjil. Oke, kira-kira kenapa nih? Kalau saya mengambil ininya min 1, kok Fx-nya ini harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil? Kira-kira kenapa?
Oke, kira-kira kenapa kalau yang tadi nomor 4, kalau Hx-nya saya ambil yang negatif 1, Fx sama Gx-nya harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil? Kira-kira kenapa? Oke, Supaya nilainya sama, tetap satu. supaya nilainya, oke, bentar Mas. Oke, Tetap. apa yang terjadi saat Fx-nya ganjil? Fx-nya atau Gx-nya ganjil? Oke, misalkan Hx-nya tadi kan min 1 ya. Min 1 pangkat Fx. Kalau Fx-nya ganjil, min 1 pangkat ganjil, hasilnya berapa, Mas? Negatif. Tetap negatif. Tetap min 1. Oke, bener ya. Terus kalau misalkan Fx-nya genap, Gx-nya juga genap, apa yang terjadi? Min 1 pangkat genap sama dengan 1. Positif. positif. Oke, tadi ini masih Mas Dio ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi kenapa kok dia dua-duanya harus genap? Ya biar hasilnya sama. Kalau misalkan yang Fx-nya genap, Gx-nya ganjil, kan nanti beda hasilnya. Misalnya kalau yang Fx-nya genap, berarti hasilnya nanti 1. Kalau Gx-nya ganjil, hasilnya min 1. Jadi kan nggak sama. Jadi biar sama, kalau sampean mengambil Hx-nya min 1, pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang nomor 5 ini. Sekarang kita beralih ke penyelesaiannya. Penyelesaian untuk yang X-1 sama dengan 1 per X-1 pangkat 3X-4. Ya, ini saya mau yang lain dong. Nanti kan giliran ya yang menjawab. Tadi kan sudah kayak Mas Dio sudah berapa kali menjawab. Kemudian Kayla juga udah beberapa kali. Saya mau yang lain untuk yang persamaan ini. Kira-kira ini kan kayaknya berbeda ya bentuknya ya. Kalau yang apa? Bentar. Kayaknya ada yang salah ini. Bentar. Bentuk yang nomor 5. Bentuk yang nomor 5 ini saya kurang nulisnya ini. Bentar, maaf. Di sini harusnya adalah X-1 pangkat 2X-1. Oke. Ada soal X-1 pangkat 2X-1 sama dengan 1 per X-1 pangkat 3X dikurangi 4. Oke, kira-kira gimana cara mengubah 1 per X-1 pangkat 3X-4 biar jadi X-1 pangkat sesuatu? Yang ruas kiri saya tulis dulu tetap. Ada yang mau menjawab? Ini malah jadi X-1 pangkat berapa nanti yang ini? Ayo, yang mau menjawab? Pangkat pangkat Min. negatif 3X dikurangi 4. Ya, ini Mbak kayak lagi. Ya. Plus 4. Salah. Ya, harusnya benar, harusnya plus 4 ya. Harusnya plus 4 karena minnya ini kan maksudnya adalah min dari keseluruhan ya. Ya, artinya ini kan tadi pangkat positif kita ubah ke pangkat negatif. Jadi kalau misalkan X-1-nya mau dibuat ke atas, berarti pangkatnya itu sama dengan negatifnya dari ini. Berarti X-1 pangkat 2X-1 sama dengan X-1 pangkat, jadi harus dikurung dulu, terus minnya kalikan 1 per 1. Berarti kan min 3X ditambah 4 ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kan bentuknya kan dia sudah sama kayak bentuk ini. Jadi sama-sama HX tapi pangkatnya dia berbeda, gitu kan? Nah, berarti untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi untuk penyelesaiannya yang pertama itu pangkatnya harus sama. Jadi Fx sama dengan Gx. Pangkatnya harus sama. Nah, di situ pangkatnya kan satunya adalah 2X-1, yang satunya adalah min 3X plus 4. Jadinya, bentar. Oke, jadi
Pangkatnya yang pertama harus sama, jadi 2x min 1 sama dengan min 3x plus 4, jadinya kita pindah ruas nanti. 2x ditambah 3x sama dengan 4 ditambah 1, berarti 5x sama dengan 5. X-nya kan ketemunya 5 dibagi 5, atau sama dengan 1 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, tadi hx-nya yang harus sama dengan 1. Jadi untuk yang nomor 2, hx sama dengan 1, hx-nya tadi kan adalah basisnya ya. Basisnya sama-sama x min 1, berarti x min 1 sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 1 ditambah 1, ketemu x-nya sama dengan 2. Jadi untuk bentuk pertama sama bentuk kedua nanti dia otomatis sudah menjadi penyelesaian. Jadi tidak perlu ada syarat kayak nomor 3 sama nomor 4. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, di situ hx sama dengan 0. Ingat masih ada syaratnya. Dengan syarat nanti fx-nya, fx sama gx-nya harus lebih dari 0. Gitu. Dengan syarat fx sama gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kita cari dulu hx sama dengan 0-nya. Hx-nya tadi kan adalah x min 1 ya. Hx tadi kan basisnya, berarti x min 1 sama dengan 0, ketemu x-nya sama dengan 1. Nah, sebenarnya untuk yang nomor 3, khusus soal ini tidak perlu kalian cek, karena X sama dengan 1 menurut penyelesaian yang nomor 1 dia sudah pasti memenuhi. Tetapi untuk formalitas kita cek aja ya. Jadi kita cek ke pangkatnya. Cek ke pangkatnya. Pangkatnya adalah fx. Fx-nya tadi sama dengan 2x min 1. Kalian masukin x-nya, berarti 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, 1 kan positif. Berarti untuk fx-nya memenuhi. Terus kita cek untuk gx-nya. Gx-nya itu kan min 3x tambah 4. Min 3x tambah 4 berarti sama dengan min 3 kali 1 ditambah 4. Berarti min 3 tambah 4, 1 juga positif. Nah, karena fx sama gx-nya positif, berarti x sama dengan 1 ini dia M atau memenuhi. Gitu ya. Terus yang nomor 4. Sekarang hx-nya sama dengan negatif 1. Nah, dia juga bersyarat. Syaratnya ini tadi ya. Fx sama gx-nya sama-sama genap atau fx sama gx-nya harus ganjil. Nah, sekarang hx-nya tadi kan x min 1. Berarti x min 1 sama dengan negatif 1. X-nya kan ketemunya 0. Ya, X-nya ketemu 0, kemudian kalian cek pangkatnya. Cek pangkatnya. Yang pertama fx dulu. Fx-nya tadi adalah 2x dikurangi 1, berarti 2 kali 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1, min 1. Min 1 itu merupakan bilangan ganjil. Kemudian untuk gx-nya, dia sama dengan negatif 3x ditambah 4, berarti negatif 3 dikali 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan genap. Nah, berarti karena fx-nya ganjil, gx-nya genap, untuk x sama dengan 0, dia nanti kesimpulannya untuk x sama dengan 0, dia TM, tidak memenuhi. Karena ternyata setelah dimasukin ke pangkatnya, satunya ganjil, satunya genap. Jadi kalau kalian masukin nanti harus dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap, gitu ya. Jadi, bentar, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 sama 1 sama 2 aja ya. Tadi yang memenuhi, karena 0 kan tadi tidak memenuhi. Jadi HP-nya cuma 1 sama 2. Oke, ini siapa yang mikrofonnya aktif? Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau nggak ada tolong dimatikan ya mikrofonnya karena mengganggu. Halo, ini siapa ini? Mikrofonnya Mas tolong dinonaktifin dong, atau Mbak? Karena saya tidak bisa menonaktifkan mikrofon kalian.
Bentar, ini siapa ini ya? Zakwan ya? Halo? Zakwan? Oke, saya mute ya. Oh, tidak bisa karena Oke. Maaf ya, saya mute dulu. Kemudian untuk yang lain sudah paham ya, saya rasa untuk yang bentuk nomor 5. Sekarang kita lanjutin ke bentuk yang nomor 6. Nah, ini bentuk nomor 6 juga ada syarat-syaratnya hampir sama kayak tadi, kayak bentuk nomor 5. Jadi bentuk nomor 6 di sini adalah fx pangkat gx. Jadi dia kalau yang tadi kan pangkatnya kan ada di dua ruas ya, ada di ruas kiri sama di ruas kanan. Tapi kalau yang ini dia cuman di ruas kiri tok. Dan bentuknya basis maupun bentuk pangkatnya ini sama-sama dalam X gitu. Jadi fx pangkat gx sama dengan 1 dengan syarat pangkatnya ini enggak fx sama gx-nya tidak sama gitu. Penyelesaiannya yang pertama adalah gx-nya sama dengan 0. Ini ya yang kayak tadi ya, kalau misalkan pangkatnya sama dengan 0 otomatis nanti kan fx pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Dan kalau gx-nya 0, fx-nya tidak mungkin sama dengan 0 karena fx-nya tidak sama dengan gx. Jadi untuk gx sama dengan 0 ini dia nanti aman ya karena fx-nya tidak mungkin sama dengan 0 gitu. Yang nomor 2 di sini fx-nya harus sama dengan 1. Fx-nya harus sama dengan 1. Karena 1 dipangkatin berapapun sama dengan 1. Kayak tadi ya. Kemudian kalau sampean ambil fx-nya sama dengan negatif 1, boleh. Tetapi min 1 pangkat apa yang sama dengan 1, otomatis pangkatnya harus genap. Gitu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah x min 2 pangkat x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1. Oke. Jadi kan ini tadi kan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Penyelesaiannya yang pertama adalah gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0, berarti pangkatnya sama dengan 0. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kalian bisa pakai gini, berarti x kuadrat sama dengan 1. X-nya adalah, hati-hati di sini, X-nya adalah plus minus 1. Karena min 1 kalau dikuadratin juga sama dengan 1. Ini juga berlaku ke persamaan seperti ini. Misalkan X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya selain kalian ambil 2, juga ambil yang negatif gitu. Jadi kalau ada bentuk X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya adalah plus minus 2. Gitu. Nah, oke, saya lupa ya untuk yang nomor 1 ini harus dicek juga dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi kalau kalian mengasumsikan pangkatnya sama dengan 0, fx-nya ini nggak boleh sama dengan 0 ya, karena 0 pangkat 0 kan tidak ada tadi. Nah, oke, maaf. Jadi untuk yang ini kita cek dulu syaratnya. Kita cek dulu pangkatnya sekarang. Pangkatnya kan tadi adalah x kuadrat min 1. Berarti kalian cek dulu saat X-nya sama dengan 1 dulu. Kemudian kalian masukin ke pangkatnya yaitu X kuadrat min 1. Berarti sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1. 1 kurangi, kok ke pangkatnya sih? Sorry. Cek basisnya, maaf. Cek basisnya. Karena kan tadi di sini bentuk fx kan adalah basis ya. Sorry. Jadi sekarang kita cek basisnya. Basisnya nggak boleh 0. Basisnya tadi kan adalah X min 2. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 1 dikurangi 2 berarti sama dengan negatif 1. Gitu kan tidak sama dengan 0. Berarti untuk X sama dengan 1 memenuhi karena min 1 tidak sama dengan 0. Karena tadi kan basisnya, catatan basisnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Kemudian kalau X sama dengan min 1, kalian masukin ke bentuk X min 2. Berarti sama dengan X-nya diganti min 1 dikurangi 2 berarti min 3. Min 3 juga tidak sama dengan 0. Gitu ya. Jadi, X sama dengan 1, X sama dengan min 1, dia nanti M atau memenuhi. Gitu. Kemudian yang nomor 2 sekarang
Fx-nya harus sama dengan 1. Fx tadi kan basis ya, berarti X min 2 harus sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 plus 2, ketemunya 3. Yang nomor 2 pasti memenuhi, karena nomor 2 ini dia tanpa persyaratan apapun. Yang nomor 3, Fx sama dengan negatif 1, dimasukin. Berarti X min 2 sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan min 1 plus 2, ketemu 1. Tapi syarat yang nomor 3, harus dicek dulu pangkatnya. Jadi cek pangkatnya dulu. Karena yang nomor 3 kan pangkatnya harus genap ya. Oke, kita masukin kalau X sama dengan 1, pangkatnya tadi kan adalah X kuadrat dikurangi 1. Berarti sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 ketemu 0. 0 ini kan adalah bilangan genap ya. Jangan salah ya, karena bilangan genap sama bilangan ganjil itu selang-seling. Contohnya, min 1 ganjil. Setelah min 1 kan 0, berarti 0 genap. Setelah 0, 1 ganjil. Setelah 1, 2, berarti 2 genap gitu. Jadi bilangan genap sama bilangan ganjil itu nanti dia letaknya selalu selang-seling gitu ya. Jadi X sama dengan 1 kesimpulannya adalah memenuhi karena pangkatnya genap gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tadi min 1 juga memenuhi, kemudian ada lagi 3. Berarti min 1 sama 3. Jadi min 1 sama 3. Oke. Nanti untuk hasilnya ini akan saya belum ya. Ini masih nomor 6. Oke, maaf. Kurang satu lagi. Oke. Kurang yang nomor 7. Yang nomor 7 ini nanti dia bentuknya akan sama dengan persamaan kuadrat. Oke, nanti dia bentuknya akan sama kayak persamaan kuadrat gitu ya. Jadi bentuknya akan sama kayak persamaan kuadrat. Contohnya, kalau bentuknya nanti sama seperti persamaan kuadrat, triknya adalah kalian ubah menjadi persamaan kuadrat gitu. Artinya nanti kalian membuat pemisalan. Contohnya, akar-akar persamaan 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 1 ditambah 81 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Oke, akar-akar itu sama aja kayak solusi atau penyelesaian gitu. Jadi kalau ada kata-kata akar-akar, dia nanti berarti mengarah ke nilai X-nya. Gitu ya, atau kalau variabelnya dalam Y ya berarti nilai Y gitu. Nah, akar-akarnya dari persamaan ini itu ada 2, yaitu ada X1 sama X2. Syaratnya adalah X1-nya lebih dari X2. Yang ditanyain, tentukan nilai X1 dikurangi X2. Ini langsung saja ya saya bahas. Jadi di sini nanti saya tulis di sini aja. Perhatikan persamaannya, 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 1 ditambah 81 sama dengan 0. Sebenarnya kelihatan dari sini nanti bahwa persamaannya harus kalian ubah ke bentuk 3 pangkat. 9 itu kan adalah 3 pangkat 2 ya. Sorry. Jadi 9 diubah ke 3 pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 2 pangkat X, karena ini 9 pangkat X, dikurangi 10, dikalikan 3 pangkat X plus 1 kalian pecah jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Karena kalau dia pangkatnya dijumlahin kan sama aja kayak bilangannya dikalikan. Gitu ya. Ditambah 81 sama dengan 0. Nah, 3 pangkat 2X. Berarti kan kalau 3 pangkat gini kan dikalikan ya pangkatnya. Jadinya 3 pangkat 2X dikurangi 10 kalikan sama 3 pangkat 1, karena 3 pangkat 1 nggak bisa kamu kalikan sama 3 pangkat X, karena pangkatnya dalam X. Jadi 10 kalikan dengan 3, berarti 30 kali 3 pangkat X ditambah 81 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian, sekarang 3 pangkat 2X juga bisa kalian ubah menjadi 3 pangkat X dipangkatin 2. Kan sama aja. 3 pangkat 2X sama 3 pangkat X dipangkatin 2 kan sama aja toh. Terus dikurangi 30 kali 3 pangkat X ditambah 81 sama dengan 0. Dari sini kan udah kelihatan bahwa yang harus kalian misalkan adalah bentuk 3 pangkat X. Jadi misalkan 3 pangkat X ini sama dengan A. Gitu ya. Berarti yang ini menjadi A pangkat 2 dikurangi 30 kali A atau 30A ditambah 81 sama dengan 0. Sekarang kalian cari dulu A-nya.
Oke. Kalau kita faktorin nanti dia menjadi ini A, sini 3, sini 27, dia sama-sama min. Itu ya. Jadi penyelesaiannya adalah A dikurangi 3 sama dengan 0 atau A dikurangi 27 sama dengan 0, ketemu A-nya 3 atau A-nya sama dengan 27. Nah, tapi tidak berhenti di sini, kembalikan A-nya ke dalam X. A-nya tadi kan adalah pemisalan untuk 3 pangkat X gitu ya. 3 pangkat X sama dengan 3. Berarti kan gitu. Berarti X-nya berapa? 3 pangkat X. 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian kalau yang ini, berarti 3 pangkat X sama dengan 27. 3 pangkat X, 27 kan 3 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kalian tentuin yang mana X1, yang mana X2. Tadi kan X1 lebih dari X2. Berarti karena X1-nya lebih dari X2, jadi nilai X1-nya kita ambil 3, X2-nya kita ambil yang 1. Gitu. Jadi nilai X1 dikurangi X2 sama dengan X1-nya 3, X2-nya 1, berarti sama dengan 2. Ya, hanya seperti itu saja ya bersama yang kita pelajari di pertemuan pagi hari ini. Nanti akan saya share di GC untuk hasilnya gitu. Terima kasih atas partisipasi.